Kisah ini bermula dari sebuah kawasan pesisir utara di Tanah Jawa, yang pada masa lampau merupakan hamparan hutan belantara yang sangat luas, serta dipenuhi misteri alam yang belum terjamah oleh peradaban manusia modern. Wilayah ini kelak akan menjadi sebuah kabupaten yang megah dan memiliki nilai historis yang sangat tinggi bagi perkembangan kebudayaan serta politik di Pulau Jawa. Hutan belantara di pesisir utara Tanah Jawa pada abad ke-17 Masehi merupakan wilayah yang sangat angker dan jarang dijamah oleh manusia biasa pada masa itu. Kawasan tersebut dipenuhi oleh pepohonan raksasa yang tajuknya sangat lebat, sehingga sinar matahari sulit menembus, hingga ke dasar hutan yang berakibat pada suasana yang selalu lembab. Keadaan geografi yang berbukit di satu sisi dan berawa di sisi lainnya menjadikan wilayah ini sebagai tantangan besar bagi siapapun yang berniat membukanya menjadi sebuah pemukiman baru. Di tengah rimbunnya vegetasi tersebut tersimpan berbagai rahasia alam yang hanya diketahui oleh para pengembara spiritual dan pencari keheningan yang berani bertaruh nyawa. Masyarakat tradisional Jawa pada masa itu meyakini bahwa setiap jengkal tanah memiliki penunggu atau kekuatan gaib yang harus dihormati agar tidak mendatangkan bencana. Hal ini berlaku pula bagi kawasan yang kelak dikenal sebagai wilayah Kendal, yang saat itu masih berupa hamparan semak belukar dan rawa-rawa yang sangat luas di pinggir pantai. Desas-desus mengenai keberadaan sebuah pohon yang memiliki keistimewaan luar biasa mulai menyebar di kalangan para pertapa yang sering melakukan tirakat di daerah tersebut. Mereka sering melihat cahaya berpendar dari kejauhan yang menuntun para pengembara untuk beristirahat sejenak di bawah naungannya yang sangat sejuk dan menenangkan jiwa yang sedang lara. Keberadaan hutan yang luas ini juga menjadi batas alami yang memisahkan pengaruh kekuasaan antar wilayah di Tanah Jawa, yang pada saat itu sedang bergejolak. Satwa liar seperti macan Jawa dan ular raksasa menjadi penghuni tetap yang menjaga kelestarian ekosistem hutan yang masih sangat perawan tersebut dari tangan manusia. Suara angin yang bergesekan dengan daun-daun jati dan beringin menciptakan harmoni alam yang mistis, sekaligus memberikan peringatan bagi siapa saja agar tidak bertindak semena-mena. Dalam kesunyian hutan inilah tersimpan benih sebuah sejarah besar yang akan mengubah wajah pesisir utara Jawa menjadi sebuah pusat kekuatan baru yang disegani. Namun di balik keangkerannya, hutan ini memiliki potensi tanah yang sangat subur, karena aliran sungai yang membawa unsur hara dari pegunungan di sisi selatan. Banyak pihak yang mulai melirik kawasan ini sebagai lahan pertanian yang menjanjikan, jika berhasil dikelola dengan cara yang tepat dan didukung oleh tenaga yang kuat. Sayangnya belum ada sosok yang berani secara terang-terangan untuk masuk lebih dalam dan menebang pohon-pohon besar demi kepentingan pemukiman massal. Diperlukan seorang pemimpin yang tidak hanya memiliki kekuatan fisik, melainkan juga memiliki ketajaman batin dan ridho dari Tuhan untuk memulai tugas berat ini. Di tengah kebutuhan akan sosok pemimpin tersebut muncullah seorang pemuda perkasa bernama Joko Bahu, yang dikenal memiliki dedikasi tinggi terhadap kerajaan. Joko Bahu adalah putra dari Ki Ageng Cempaluk, yang merupakan salah satu orang kepercayaan di lingkungan Istana Mataram, karena kesetiaan dan kemampuannya yang mumpuni. Sejak kecil, Joko Bahu dididik dengan ilmu bela diri dan spiritual yang sangat dalam, sehingga ia tumbuh menjadi pribadi yang tenang, namun sangat mematikan dalam pertempuran. Perawakan tubuhnya yang tegap, dan wajahnya yang berwibawa, membuat banyak orang menaruh hormat kepadanya, meskipun ia masih tergolong sangat muda pada saat itu. Keluarga Ki Ageng Cempaluk sendiri memiliki silsilah yang sangat dekat dengan para petinggi kerajaan, sehingga Joko Bahu memiliki akses untuk mengabdi langsung kepada raja. Keberaniannya sudah teruji dalam berbagai misi rahasia yang diberikan oleh ayahandanya demi menjaga keamanan wilayah pedalaman dari gangguan perampok. Ia sering menghabiskan waktu dengan bermeditasi di tempat-tempat sunyi untuk mencari petunjuk mengenai jalan hidup yang harus ia tempuh demi kejayaan tanah kelahirannya. Hubungan yang harmonis antara ayah dan anak ini menjadi fondasi yang kuat bagi Joko Bahu dalam mengemban tugas-tugas besar yang akan segera datang menghampiri hidupnya. Kabar mengenai ketangguhan Joko Bahu akhirnya sampai ke telinga para pembesar di pusat pemerintahan Mataram yang sedang mencari orang tepat untuk melakukan ekspansi. Nama Joko Bahu disebut-sebut sebagai kandidat paling layak karena selain kuat, ia juga dikenal memiliki sifat yang jujur dan patuh pada perintah atasan. Kesetiaannya kepada Tanah Jawa menjadikannya sosok yang ideal untuk dikirim ke garis depan dalam upaya perluasan wilayah kekuasaan kerajaan menuju pantai utara. Ia tidak pernah mengeluh atau menolak tugas sesulit apapun asalkan itu demi kepentingan orang banyak dan kemajuan peradaban Mataram Islam yang sedang berkembang pesat. Pencapaian spiritualnya yang tinggi membuat Joko Bahu mampu berkomunikasi dengan alam sekitar secara lebih mendalam dibandingkan dengan orang pada umumnya.
Ia memahami bahwa kekuatan fisik hanyalah alat, namun ketetapan hati adalah kunci utama dalam menaklukkan segala rintangan yang ada di depan mata. Banyak teman sebayanya yang mengagumi kemampuannya dalam menenangkan hewan liar hanya dengan tatapan mata atau doa singkat yang dipanjatkan kepada Tuhan. Keistimewaan inilah yang membuatnya terpilih untuk memimpin sebuah ekspedisi besar yang akan tercatat dalam buku sejarah sebagai awal berdirinya sebuah kabupaten yang makmur. Sultan Agung yang merupakan penguasa tertinggi Mataram Islam saat itu kemudian memanggil Joko Bahu menghadap ke istana untuk memberikan mandat yang sangat penting. Sang raja menitahkan agar Joko Bahu segera berangkat menuju wilayah utara yang dikenal sebagai hutan Gambringan untuk membuka lahan pemukiman dan pertanian baru. Tugas ini diberikan bukan tanpa alasan, karena Sultan Agung menyadari bahwa wilayah pesisir membutuhkan pengawasan yang lebih ketat agar tidak mudah disusupi oleh kekuatan asing. Joko Bahu menerima tugas tersebut dengan penuh rasa syukur dan berjanji akan melaksanakan perintah raja dengan segenap jiwa dan raga demi ridho Tuhan yang senantiasa menyertainya. Persiapan pun dilakukan dengan sangat teliti mulai dari pemilihan pengikut yang setia, hingga penyediaan peralatan pertukangan yang dibuat oleh para empu terbaik di kerajaan. Joko Bahu membawa serta sejumlah prajurit dan petani yang memiliki semangat juang tinggi untuk membangun masa depan baru di tanah yang masih asing tersebut. Ayahandanya Ki Ageng Cempaluk memberikan restu dan nasihat agar putranya tersebut selalu menjaga kerendahan hati dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Perjalanan jauh menuju utara pun dimulai dengan melewati lembah dan sungai yang arusnya sangat deras, serta hutan yang dipenuhi oleh semak berduri. Dalam perjalanan tersebut, Joko Bahu harus memastikan bahwa seluruh pasukannya tetap terjaga semangatnya meskipun rintangan yang dihadapi sangatlah berat dan melelahkan. Ia sering memberikan motivasi di sela-sela waktu istirahat agar mereka tidak lupa pada tujuan utama, yaitu membangun sebuah peradaban yang bermanfaat bagi anak cucu. Keberanian Joko Bahu menjadi api semangat bagi para pengikutnya, sehingga tidak ada satupun yang berniat untuk kembali pulang, meskipun rasa takut sering menghantui. Mereka percaya bahwa di bawah kepemimpinan Joko Bahu, segala mara bahaya akan dapat dilewati dengan selamat berkat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Setibanya di perbatasan hutan Gambringan, Joko Bahu segera melakukan pemetaan wilayah untuk menentukan titik awal penebangan pohon dan pembangunan barak sementara. Ia membagi pengikutnya ke dalam beberapa kelompok agar pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, tanpa merusak keseimbangan alam secara berlebihan. Fokus utama mereka adalah membersihkan lahan dari tanaman merambat yang sangat kuat dan menghalangi jalan masuk menuju jantung hutan yang paling gelap. Semangat gotong royong yang diperlihatkan oleh kelompok ini menjadi bukti bahwa persatuan adalah modal utama dalam meraih kesuksesan di tengah lingkungan yang ekstrim. Namun upaya pembukaan lahan tersebut tidak berjalan semudah yang dibayangkan karena banyak kejadian aneh yang mulai menimpa para pekerja di lapangan. Banyak pohon yang sudah ditebang secara tiba-tiba berdiri tegak kembali pada keesokan harinya seolah-olah ada kekuatan gaib yang menolak kehadiran mereka. Beberapa pekerja juga mengalami sakit secara mendadak atau tersesat di dalam hutan meskipun mereka hanya berjalan dalam jarak yang sangat dekat dari perkemahan. Joko Bahu menyadari bahwa ini bukanlah gangguan alam biasa melainkan sebuah bentuk perlawanan dari para penghuni gaib hutan Gambringan yang merasa terganggu habitatnya. Joko Bahu kemudian memutuskan untuk melakukan isolasi diri dan bermeditasi di tempat yang dianggap paling angker untuk berdialog dengan penguasa alam tersebut. Dalam keheningan batinnya ia bertemu dengan sosok makhluk halus yang mengaku sebagai penjaga hutan yang selama ini belum pernah melihat manusia seberani dirinya. Pertarungan spiritual pun terjadi di mana Joko Bahu harus menunjukkan kekuatan batinnya untuk membuktikan bahwa tujuannya membangun lahan adalah demi kebaikan bersama. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud merusak alam, melainkan ingin mengelola bumi ciptaan Tuhan agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia yang lebih luas. Setelah melewati masa-masa yang penuh tekanan spiritual, akhirnya, Joko Bahu berhasil mendapatkan kesepakatan dengan para penguasa gaib hutan tersebut, agar mereka bersedia menyingkir. Keberhasilan ini tidak lepas dari ketulusan niat dan kekuatan doa yang terus dipanjatkan oleh Joko Bahu di tengah kegelapan malam yang sangat mencekam. Para pekerja pun mulai merasa tenang kembali, dan dapat melanjutkan tugas mereka menebang pohon tanpa ada gangguan yang berarti seperti sebelumnya. Kabar tentang kemenangan spiritual Joko Bahu menyebar ke seluruh penjuru, dan semakin memperkuat wibawanya di mata para pengikut setianya yang terus bekerja tanpa kenal lelah. Salah satu momen paling krusial dalam perjalanan ini adalah ketika Joko Bahu menemukan sebuah pohon yang sangat unik dan berbeda dari pepohonan lain di sekitarnya.
Pohon tersebut memiliki batang yang sangat kokoh dengan daun yang rimbun, namun yang paling mencolok adalah kemampuannya memancarkan cahaya pada waktu-waktu tertentu. Masyarakat setempat dan para pengikut Joko Bahu menyebutnya sebagai pohon kendal, yang konon memiliki khasiat tertentu bagi mereka yang memiliki hati yang bersih. Keberadaan pohon ini dianggap sebagai pertanda baik dan menjadi titik pusat bagi pembangunan kota yang sedang mereka rencanakan dengan sangat matang. Nama pohon kendal kemudian mulai sering disebut-sebut oleh orang-orang yang mulai berdatangan ke wilayah tersebut untuk ikut membangun kehidupan baru yang lebih baik. Joko Bahu merasa bahwa nama pohon tersebut sangat cocok untuk dijadikan identitas wilayah yang sedang ia pimpin, karena melambangkan kekuatan dan keindahan. Dalam bahasa setempat kata kendal juga sering dikaitkan dengan makna kenali dalam, yang berarti mengenal diri sendiri atau mengenal Sang Pencipta secara lebih mendalam. Filosofi inilah yang kemudian ditanamkan kepada seluruh warga, agar mereka tidak hanya bekerja demi materi, tetapi juga menjaga kesucian hati dan budi pekerti. Pohon kendal tersebut dijaga dengan sangat baik, dan dijadikan sebagai monumen hidup yang mengingatkan semua orang akan perjuangan awal mereka di hutan Gambringan. Lokasi di sekitar pohon itu, dibangun sebuah pendapa yang berfungsi sebagai tempat pertemuan antara pemimpin dan rakyat untuk mendiskusikan berbagai masalah yang ada. Setiap keputusan besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak selalu diambil dengan mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang dilambangkan oleh pohon tersebut. Seiring berjalannya waktu, wilayah yang dulunya hutan belantara, kini telah berubah menjadi sebuah kota kecil yang mulai menunjukkan tanda-tanda kemakmuran yang sangat pesat. Penemuan ini juga menarik perhatian para pedagang dari daerah lain yang mulai berani singgah di pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di sekitar wilayah pesisir Kendal. Mereka membawa barang dagangan dan bertukar informasi, sehingga Kendal mulai dikenal sebagai pusat perdagangan baru di jalur pantai utara yang strategis. Joko Bahu memastikan bahwa keamanan bagi para pendatang tetap terjaga sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada rasa takut dari pihak manapun. Nama Kendal pun semakin harum dan mulai tertulis dalam catatan resmi kerajaan sebagai wilayah yang memiliki potensi besar bagi masa depan Mataram Islam. Berkat keberhasilannya yang luar biasa dalam membuka hutan dan membangun wilayah baru, Sultan Agung akhirnya memberikan penghargaan yang setimpal kepada Joko Bahu. Melalui sebuah upacara resmi di Istana Mataram, Joko Bahu secara resmi diangkat menjadi pemimpin wilayah tersebut dengan gelar Tumenggung Bahurekso. Gelar ini memiliki makna sebagai sosok yang memikul tanggung jawab besar untuk menjaga dan melindungi wilayahnya dari segala macam ancaman baik dari dalam maupun luar. Rakyat menyambut pengangkatan ini dengan penuh kegembiraan, karena mereka sangat mencintai pemimpin yang telah berjuang bersama mereka sejak awal mula. Tumenggung Bahurekso kemudian melakukan penataan administratif dengan membagi wilayah Kendal menjadi beberapa bagian yang dipimpin oleh orang-orang kepercayaannya yang jujur. Ia menekankan pentingnya sistem pemerintahan yang bersih dan melayani agar rakyat dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan yang sedang dilakukan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan penghubung dan saluran irigasi menjadi prioritas utamanya untuk mendukung sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi warga. Dengan kepemimpinan yang bijaksana, Kendal segera bertransformasi menjadi salah satu kadipaten yang paling maju di bawah naungan Kerajaan Mataram pada abad ke-17 Masehi. Wibawa Tumenggung Bahurekso tidak hanya diakui oleh rakyatnya sendiri, tetapi juga oleh para penguasa daerah tetangga yang sering datang untuk menjalin kerjasama. Ia dikenal sebagai diplomat yang ulung, namun tetap tegas dalam memegang prinsip-prinsip keadilan yang telah diajarkan oleh para leluhurnya sejak dulu. Meskipun sudah menjadi pejabat tinggi, ia tidak pernah lupa untuk mengunjungi makam para embah dan sesepuh yang telah memberikan bimbingan spiritual kepadanya selama masa sulit. Kebiasaan ini menjadikannya teladan bagi generasi muda, bahwa kesuksesan sejati harus dibarengi dengan rasa hormat kepada akar sejarah dan para pendahulu. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Tumenggung Bahurekso selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Ia sering turun langsung ke desa-desa untuk melihat kondisi nyata rakyatnya dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh para petani dan nelayan. Kehadirannya di tengah masyarakat selalu disambut dengan hangat karena ia mampu menempatkan diri sebagai bapak bagi seluruh warga tanpa membedakan status sosial. Hal inilah yang membuat stabilitas keamanan di wilayah Kendal sangat terjaga dengan baik sehingga rakyat dapat hidup dengan tenang dan penuh rasa syukur. Memasuki tahun 1628 Masehi, peran wilayah Kendal menjadi sangat vital bagi kerajaan Mataram Islam yang sedang mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap kedudukan Belanda di Batavia.
Sultan Agung menunjuk Tumenggung Bahurekso sebagai panglima perang tertinggi untuk memimpin pasukan laut dan darat dalam misi suci mengusir penjajah dari tanah Jawa. Kendal dijadikan sebagai pusat logistik dan pangkalan militer utama, karena letaknya yang sangat strategis di pesisir utara, dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ribuan prajurit dari berbagai daerah berkumpul di Kendal, untuk mendapatkan pelatihan militer dan bekal spiritual, sebelum berangkat menuju medan pertempuran yang sangat berat. Tumenggung Bahurekso bekerja siang dan malam untuk memastikan bahwa seluruh persiapan perang berjalan dengan sempurna, tanpa ada kekurangan sedikit pun di lapangan. Ia menggerakkan seluruh potensi rakyat Kendal untuk ikut serta membantu penyediaan pangan dan pembuatan senjata bagi para pejuang yang akan berangkat ke Batavia. Semangat patriotisme membara di seluruh penjuru wilayah, karena mereka menyadari bahwa masa depan bangsa sedang berada di tangan mereka sendiri. Kendal bukan lagi sekadar pemukiman biasa melainkan telah menjadi benteng pertahanan terakhir bagi kedaulatan Tanah Jawa dari ancaman imperialisme bangsa asing. Meskipun serangan ke Batavia mengalami berbagai tantangan yang sangat berat, namun keberanian Tumenggung Bahurekso tetap dikenang sebagai salah satu pencapaian militer paling heroik dalam sejarah. Pasukan yang dipimpinnya mampu memberikan perlawanan yang sangat sengit, dan membuat pihak Belanda merasa terpojok di dalam benteng pertahanan mereka sendiri. Tumenggung Bahurekso menunjukkan bahwa bangsa Jawa memiliki harga diri yang tinggi, dan tidak akan pernah tunduk kepada penjajahan dalam bentuk apapun. Pengorbanan yang diberikan oleh rakyat Kendal dalam mendukung misi ini, menjadi bukti nyata kesetiaan mereka kepada tanah air dan pemimpin yang mereka cintai.